sampai 70 tahun kurang harga menghargai. Kalau yang baru-baru, kalau yang baru-baru yang kita harapkan enak, mulai dari awal sampai akhir hayat nyawa kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hendaknya dijaga. Enak. Jaga komunikasi yang baik, jaga tingkah laku yang baik, sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dapat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dapat. Tapi kalau kurang harga menghargai, mohon maaf, keluarga laki-laki datang ke rumah kita, istri kita kurang enak cara penyambutan, atau keluarga perempuan datang ke rumah kita kurang bagus sambutan dari perempuan, ini juga kurang harga menghargai. Berapa banyak selama ini kasus orang tua merajuk tidak mau datang ke rumah anaknya karena menantu kurang sambutan. Ini mulai perpecahan di tengah-tengah keluarga. Intinya begitu tadi wali mengucapkan, aku nikahkan engkau dengan anak saudaraku Sianu binti Sianu dengan mas kawinan seperangkat alat sholat ditambah dengan uang tunai 1 juta, mengikat 2 keluarga. Ini mohon maaf Reri, Ahmad Sidik, kami ini udah duluan, tidak pantas memberi nasihat. Nasihat kalau kalian pegang, baik itu oleh para ustadz, nih ada Ustadz Ajisman, ada orang-orang tua kita. Kalau kalian sering meminta pendapat, minta nasihat, insya Allah kalian selamat. Tapi ingat, ada catatan sejarah. Fir'aun laknatullah, kenapa dia menjadi seorang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari-hari sudah dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak mau dengar. Jadi kalau kalian ingin selamat, sering minta pendapat, sering minta nasihat kepada orang tua-tua, sering minta pendapat kepada alim ulama, insya Allah jalan kalian itu ibarat kapal, dia jalan sampai ke tujuan. Jadikan keluarga laki-laki itu keluarga Reri, jadikan keluarga Reri adalah keluarga dari Ahmad Sidik. Jangan dipisah-pisah, ini bapak kamu, ini keluarga saya, enggak. Menyatukan 2 keluarga, apalagi tadi semangat sah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus 2018, 1195 orang berpisah. Ini bukti. Di mana? Kalau di situ pakai bahasa yang bagus, apa sebabnya? Faktor ekonomi. Saya tidak melihat itu yang faktor utama. Faktor utamanya adalah kurang harga menghargai, hilang kesopanan di dalam rumah tangga. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalin persaudaraan. Orang tua laki-laki, orang tua Reri, keluarga Ahmad Sidik. Kita sibuk-sibuk buat acara sanak kita, orang datang jauh-jauh kita buat mansana, tapi keluarga sendiri kita jauhi. Ini salah. Enggak. Berat. Kalau ini dilakukan, berkeluarga itu jadi indah. Tapi kalau ini tidak dilakukan, berkeluarga itu menjadi sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Reri dan Ahmad Sidik, cari buku, baca buku. Bagaimana Rasulullah SAW dengan Khadijah, bagaimana Rasulullah SAW dengan Aisyah. Mereka berdua berkasih sayang, menjaga adab, akhlak, saling harga menghargai, romantis. Bayangkan Bapak dan Ibu, Rasulullah itu kan istrinya banyak. Suatu ketika giliran Aisyah, ya Aisyah, saya tahu sekarang ini giliran saya dengan kamu, tapi saya ingin hari ini beribadah. Bagaimana Aisyah? Apa kata Aisyah? Silakan ya Rasulullah. Rasulullah masuk Masjid Nabawi. Rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu berdampingan. Setelah sholat berapa rakaat, Rasulullah ingat, walaupun dapat keikhlasan dari Aisyah, tapi istri tetap diperhatikan. Dijulurkan kepalanya oleh Rasulullah. Hai istriku Aisyah, tolong sisir rambutku. Bayangkan tadi sudah dapat izin untuk beribadah, tapi setelah sholat sunat berapa rakaat, ingat bahwa istri harus diperhatikan, harus romantis, harus bermanja-manja. Tolong hai Aisyah, sisirkan rambutku.
Bapak, kini ada dak rambut kita disikik ndak bini? Hah? Ndak lero. Lah banyak uban, banyak katombe. Ndak lero. Tapi ambo yakin habis panen doke. Apalagi kalau sawit tinggi. Itu Aisyah. Enak. Oh Pak Ustadz, itu Rasulullah. Oh itu Aisyah. Kenapa kita tidak tiru? Karena rujukan kita utama itu, apa kata Allah Rasulullah? Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalian tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Kenapa? Tidak Nabi yang kita jadi rujukan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk anak kita hari ini, alhamdulillah selesai ijab kabul, insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang berikut adalah hargai suami, hargai istri sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kami tadi dengan Pak Ustadz Ajisman di belakang Cito mancing. Pak Ajisman itu hobi mancing. Istri, mohon maaf, istri tidak ada lagi ya. Cari yang kedua insya Allah. Istri harus menghargai hobi suami. Suami harus menghargai hobi istri. Ambo ado? Di mana ya? Di Simpang Kelayang. Hobi ibu itu banyak menanam bunga. Ambo datang ke situ dengan istri, ambo puji bunga itu di muka ibu dan suaminya tuh. Apa kata ambo? Luar biasa. Ibu iko bungonya banyak. Apa kata laki Pak tidak ande tidak baguno. Bapak dan Ibu, alangkah lemahnya tulang belulang istri yang begitu sudah menata rumah dengan keindahan bunga, dipatahkan semangatnya oleh suami. Walaupun tidak suka, harus membuat sandiwara seolah-olah di depan orang suka. Sebaliknya gitu juga, kalau suami itu hobinya mancing, enak, jangan dipatahkan semangatnya mancing. Kau gilo de mancing, bang, mancing gilo de mancing gilo. Ke contoh. Paling tidak kita hanya sekedar mengingatkan dan membatasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Reri dan Ahmad Siddiq, ketahuilah perempuan itu Allah takdirkan adalah dia seorang feminim, perempuan yang lembut, dari bahasanya lembut, suaranya lembut, tulang belulangnya lembut. Ini harus dipahami oleh suami, oleh Ahmad Siddiq. Laki-laki itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kuat, tulangnya keras. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Allah sudah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Perempuan itu lembut, jangan dibentak-bentak dengan keras. Laki-laki itu sikapnya bisa jadi keras, tapi jangan itu dibuat sesuatu yang kesal. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad Siddiq, Reri, ya, pandai-pandailah menata rumah tangga, pandai-pandailah menghiasi rumah. Bagaimana rumah itu rumah yang dicintai oleh suami kita. Mano-mano yang digantung-gantung, dak polu, dak lomak ditengok, disingkirkan. Aiko ada kalilawa di dalam rumah itu digantung juga, sehingga dak lomak ditengok dek laki. Makanya adalah sebuah lagu, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Betul? Kenapa? Salah satunya adalah para ibu-ibu tidak pandai menghias rumah, tidak pandai menghias diri. Ada baju partai 50 tahun yang lalu dipakai jadi bini. Apa kata laki? Ayo dak ngete model guru. Tidak semangat. Tapi bagaimana? Tidak perlu itu baru semua. Tapi bagaimana pakaian itu lihat oleh suami enak dipandang. Suami gitu juga, diservis kumisnya, jangan dibiau panjang model ikan lele. Begitu duduk ditengok di istri, basolan, alhamdulillah suami aku ganteng. Enak tengok sebelah. Tapi kalau dak tepaliago jenggot, dak tepaliago kumis, apa kata bini? Malang nasib dan. Sebaliknya suami nengok bini, dak pandai pula menata pakaian, sembarang saja. Apalagi tiba di rumah, bon terason, poi dari belakang terason juga, tidak ada nalomak bonero. Bapak dan Ibu,
pandai-pandai menata rumah, pandai-pandai menata bahasa, pandai-pandai menata diri. Insya Allah keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Berapa banyak hari ini dalam perjalanan yang pertama mulus, tapi pertengahan dalam perjalanan sampai akhir itu berpisah. Masalahnya memang ada masalah ekonomi, tetapi yang paling banyak itu masalahnya tidak berpandai-pandai menjaga diri. Kita ambil filsafat batang pisang. Batang pisang bagaimana? Bapak dan Ibu, kue, angin, hujan, potoi, inya jarang kita dengar tumbang. Enak, pernah kita dengar batang pisang tumbang? Jarang. Begitu ada badai, inya memecahkan dirinya, daunnya, angin lewat. Begitu kita ada masalah dalam rumah tangga, Reri Ahmad Siddiq berpandai-pandai. Jangan copek-copek kita bagi tahu ke orang lain. Apakah itu adik, kakak, orang tua. Kalau bisa kita menyelesaikan sendiri, kenapa tidak? Enak, kenapa tidak? Berpandai-pandai. Apalagi filsafat pisang itu. Filsafat batang pisang itu adalah dia pantang mati sebelum tumbuh generasi. Artinya apa? Memberikan generasi yang terbaik. Mudah-mudahan nanti kita tutup dengan doa. Kalian Allah berikan karunia anak keturunan yang soleh dan solehah. Batang pisang pantang mati sebelum ada tumbuh yang baru anaknya. Batang pisang pantang mati sebelum dia berbuah. Artinya apa? Pantang kita ini mengakhiri hidup kita dalam rumah tangga sebelum kita memberikan kontribusi yang terbaik buat keluarga kita, buat ponakan kita, buat masyarakat kita. Kenapa? Yang terbaik itu adalah baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Filsafat batang pisang ini bagus dibawa dalam rumah tangga. Insya Allah kalau ini juga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Apa kata orang Minang? Bumi tak kambang menjadi guru, alam tak kambang menjadi guru. Semuanya bisa menjadi pelajaran, termasuk di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan ya kalian menjadi keluarga sakinah. Reri tidak ada lagi orang tuanya ya. Disalami saudara dari orang tua kita, dari ibu kita, minta doa restu. Kemudian juga gitu Ahmad Siddiq dicium orang tuanya. Kenapa? Doa restu orang tua itu adalah puncak kebahagiaan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, ridullah fi ridul wali walidain, suktullah fi suktil wali walidain. Kalian tidak akan sukses menanam sawit kalau kalian tidak dapat restu dari orang tua. Kalian tidak akan sampai cita-cita jadi pegawai negeri kalau ridho orang tua kalian tidak dapat. Jadi ridho orang tua ini sangat perlu. Bapak dan Ibu, saya ada satu anggota kita di Mesir Raya itu, enak, tua, mama ridho enggak kalau saya beli ini, beli kendaraan? Nanya dulu, kalau mamanya enggak katanya, dia tidak lakukan. Baru-baru ini dia dapat jodoh, mak, jodoh saya rencananya si Anu, mama ridho atau tidak? Orang tua jadi tumpuan. Kenapa? Kunci dalam hadis itu adalah ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi saya, bagi kita semua. Bangunlah enak keharmonisan dalam rumah tangga. Sampai tua bagaimana kita bisa bergandengan tangan. Iko baru-baru jalan berpegang tangan. Lah tua enak. Aduh kita nampak orang tua berpegang tangan. Bang siapa po? Aduh ya. Malam. Malamnya berarti abangku yang aku kok. Tidak nampak kata Pak. Tidak nampak. Bangke haji, bangke umroh bagaimana pergi ke masjid pegang tangan. Pergi ke pasar sekali-sekali bawa suami pegang tas plastik itu kiri kanan. Ya kan? Kita jaga keharmonisan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Iko sudah jauh, Iko sudah dapat gambaran bahwa sudah mulai ada yang hambar di tengah-tengah keluarga. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam kehidupan ini kami banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Banyak syariat-syariat-Mu yang tidak kami laksanakan ya Allah. Banyak sekali nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Allah, sementara kami kurang bersyukur terhadap nikmat itu ya Allah. Allahumma ahina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikanlah kami suatu ketika dengan iman. Wasyurna bil iman. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan saudara-saudara kami seiman. Wadkhilnal jannata mal iman. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan asbab iman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami bersyukur ya Allah. Kami menyaksikan anak ponakan kami ya Allah, yang hari ini tiada lagi ayah dan ibu dari Reri ya Allah. Anak kami, ponakan kami ini ya Allah, melaksanakan pernikahan ijab kabul hari ini ya Allah. Kami yakin ya Allah, dengan cuaca yang bagus ini ya Allah, pertanda anak ponakan kami ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari yang spesial bagi Reri ya Allah, hari yang spesial bagi kami ya Allah. Kami untaikan, kami kirimkan untaian doa spesial untuk orang tua kami, Yusmarni dan Bapak Rusti ya Allah. Kami ingin sebenarnya mereka menyaksikan pernikahan kami ya Allah, tetapi Engkau memberikan tindakan yang terbaik ya Allah. Kami kirimkan doa untuk orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkanlah orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah orang tua kami ya Allah. Yang terkhusus orang tua dari Reri ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila hari ini kuburannya gelap ya Allah, terangkan ya Allah. Apabila kuburannya sempit ya Allah, tolong terangkan ya Allah. Jadikanlah doa kami ini adalah doa yang Engkau ijabah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada anak ponakan kami Reri dan Ahmad Siddiq ya Allah, jadikanlah mereka ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah mereka